Diri A. Oh Sumpah, cowok demi ini yang Allah, rekam, gue kira cewek. A, tolong A. Ya tolong. Ya Allah, A, serius A, ayo A bangun A atau AI. Sieun abi teh. Serius A, lihat ya udah. Masih udah baca cerita aku. Fuck, baca, tonton gak nih? MP4 lagi anjing. Video cok. Astagfirullahaladzim ya Allah. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di Lunatic Podcast Spesial. Kali ini kita akan membacakan cerita-cerita horor kiriman dari pembaca-pembaca sekalian yang sudah sangat amat banyak masuk ke email TNM Officials. Emailnya ada di deskripsi BTW kalau lo pengen kirim juga. Tapi sebelum kita mulai masuk ke perkara setan-setanan yang tentu akan membuat mental gua kena, mari kita ngebahas sedikit tentang apa-apa yang ada di Instagram. Karena yang di Instagram itu udah pasti lucu-lucu. Kemarin kan gue sempat bilang ya, kayak kita bakal ngebahas tentang perkara ini nih. Jadi ceritanya tuh ada orang ngasih video gitu. Terus gue bingung ini video maksudnya apa. Akhirnya gue cari-cari ada yang salah atau enggak. Ternyata ada ini loh, ada kayak semacam muka gitu loh. Dan kondisinya tuh kalau misalkan ini adalah pohon-pohon tanaman pot yang digantung gitu, berarti posisi dia tinggi dong. Gue nggak tahu sih ini sengaja atau enggak gitu. Tapi gue akan sulit mempercayai kalau ini bohongan beneran. Yang gue yakin adalah ini bohongan karena ya kalau lu lihat, kenapa sih orang di TikTok tuh selalu tidak bisa menyesuaikan antara lagu dan video tersebut gitu. Nggak semuanya pakai pal-pale apa sih tadi itu, nggak jelas betul. Wawan. Ini mungkin orang sih sebenarnya tuh. Atau mungkin leak aja gitu, dia lagi tahu gak sih? Dia lagi berubah jadi ini, jadi tawon. Ngambilin madu di pohon, anjing, madu di pohon. Gue kalau ngelihat kayak gini kan cabut sih, apalagi dengan konteks kalau tiba-tiba dia nengok gitu. Ini kan awalnya dia mukanya ngadep bawah, tiba-tiba ngeliatin ke kita, ya kita hoki amat ketemu kuyang, anjing, untung subuh. Kayaknya cerita kuyang-kuyangan tuh ini deh, gue jadi inget ceritanya Rojal yang waktu itu, yang kapan ya, live apa kalau nggak salah. Jadi Rojal tuh sempat cerita kalau ada temennya yang punya sapi, entah temennya atau siapa gitu. Intinya ada orang punya sapi terus dimakan leak, kata gue. Ternyata leak butuh protein. Padahal protein kan buat gedein otot gitu, buat gedein bicep atau apa gitu. Leak kan udah kagak ada badannya, masa buat ngencengin usus kan susah dong. Ngencengin usus pakai itu ya, apa sih namanya, jamu daun sirih, apa sih, galian singset. Ini galian singset si abang. Ini jenis setan yang kayak di YouTube itu ya, udah nggak ada harga diri, kasihan. Ada kuyang tuh mahal ya. Ginjal berapa ratus juta. Hati aja tuh bisa sampai miliaran, mahal. Nggak ada harga dirinya, banyak harga dirinya. Settingan atau enggak, yang jelas memang baju Kunti itu udah agak kotor, seperti kena becekan kubangan air. Kalau yang putih bersih memang Kunti palsu. Tahu dari mana lu? Yang asli itu ada badaknya. Agak aneh sih, misalkan ada kuntilanak terus kayak, wah ini palsu nih. Asli bego, palsu. Lu lihat lo nggak ada badaknya. Oh iya benar, waktu dipegang badaknya di belakang. Ternyata ditandain dari belakang. Terus apa lagi ya? Ini apa? Jadi ada sebuah video gitu. Kayaknya ini video dibikin dari TikTok. Dan seperti yang kita tahu, ketika TikTok
ngeluarkan video, tentu kita langsung otomatis tidak bisa mempercayai 100% kan. Maksud gua ya kecuali artikelnya datang dari Detik atau Jakarta Post atau Kokonat, apa itu, Kokonat Jakarta, Kokonat Info, gue lupa. Tapi kalau dari TikTok tuh gue rasanya ragu gitu. Jadi ceritanya ada sebuah video ngasih lihat bangku jalan-jalan, yang mana dengan gerakan dia kayak gitu, maksudnya gerakan yang konstan kiri kanan dan sisi lain tidak bergerak, gue bisa yakin kalau ini digerakin dari bagian sebelah sini nih. Dan ini juga ketutupan kan. Aku udah tidur terus tiba-tiba kebangun karena ada suara janggal. Kursinya gerak-gerak sendiri. Oh, Sumpah, cowok ini ya yang Allah, rekam, gue kira cewek. Tolong ya tolong ya Allah, serius ayo bangun atau ai sieun abi teh serius lihat ya udah gerak Tiba-tiba dilempar gitu. Dengan kondisi yang kayak gitu, maksudnya gue bisa yakin ya udah ini dilempar gitu aja. Masalahnya gini loh, ini tuh kerasa serem karena kondisinya malam dan suara horornya itu yang ngebikin serem. Ini seperti yang ini apa? Seperti yang dia komen. Nih sendal ada 3 pasang nih, tapi orangnya cuma 2. Sendalnya 3 pasang, orangnya 2. Nggak mungkin dong satu orang pakai sendal 3. Masa satunya ditaruh di Titit? Tidak mungkin dong. Titit pakai sendal, Titit mau pakai helm. Sama-sama pala. Enggak, maksud gue gini loh. For what kind of reason lu ngebikin video-video kayak gini gitu, yang apa? Yang lu sempet-sempetnya videoin gitu. Gue kalau misalkan ngeliat setan tiba-tiba ya gue cabut men. Atau ya kalau emang nggak bisa cabut ya udah lempar balik pakai kursi yang dia lempar gitu. Soalnya sempet-sempet yang ngevideoin ya gimana. Tapi yang gue kagum tuh kayak orang-orang detail loh. Maksudnya ketika ngedenger yang aneh-aneh, dia langsung kayak sadar, wah ini sendalnya 3 pasang, kok bisa sendal 3 orang 2? Atau mungkin sendal dikasih dari hotel, kita nggak tahu. Hotelnya cukup mahal berarti nih ngasihnya swallow. Udah TikTok jelas. Warna hitam, Ferdio Mbak Kunti warna sebelum putih, sahur. Raka warna kuning. Itu punya orang. Ini gue jadi merah, putih, hitam. Warna putih juga. Amin. Dia ngapain sih? Dia ceritanya lagi pamer-pamer ini, apa? Pamer-pamer mobil. Ya Allah, itu ya. Terus tiba-tiba dia kayak ngelihat ada kuntilanak. Enggak, ini bukan kuntilanak ya, ini kayak baju gitu. Kuntilanak apaan sih? Ini tuh bisa jadi baju atau tahu gak sih yang duduk-dudukan yang digantung di atas itu? Atau lampu, soalnya ini ada talinya ke atas gitu. Kuntilanak masa ada talinya? Emang kuntilanak jadi stuntman anjing, enggak apa-apa dikit-dikit setan. Ada yang komen, yang megang HP bikin emosi, lu sendiri kuntinya. Iya, dia ngerekam goyang-goyang mulu goblok. Ferdio warna putih. Tetangganya kali pakai daster putih lo nggak keluar keberisikan. Enggak ada, udah kunti. Lalu yang terakhir adalah tentang perkara mbak-mbak ini. Ceritanya mereka pulang ngelayat terus pengen apa? Karena males muter dia nyari jalan pintas. Nah, jalan pintasnya adalah kuburan. Mari kita lihat videonya baik-baik. Yang bawa motor aku, gitu. Yang bawa motor. Lagian bisa-bisanya lu dia nemuin jalan tapi kuburan, dan kuburan itu kayak kuburan apa, kuburan yang dipakein pagar gitu loh. Itu namanya kuburan apa ya? Kalau kuburan Cina kan kayak gitu kan. Assalamualaikum, salam. Oh, pemakaman orang Kristen. Permisi. Lewatkan dulu. Pas belok di sini kamera tiba-tiba kayak rusak, getar-getar gitu. Terus di mana setannya? Gue dari tadi nggak ngelihat tanda-tanda yang aneh nih. Why I'm so
punya indra keenam, yang punya indra keenam lihat sesuatu nggak tadi? Kagak. Berarti gue nggak punya indra keenam nih. Gue punyanya indra ke-8. Kenapa dia cuman apa? Berdasarkan kamera rusak dia langsung merasa kalau ada setan di sekitar situ. Bisa aja emang HP lu yang rusak, nyet. Mari kita langsung bacakan email dari orang-orang tersayang yang sudah mengirimkan email cerita setan-setanannya mereka. Cerita pertama datang dari Anissa. Assalamualaikum Bang Andri, nama gua Anissa. Halo Anissa, saya Andri. Halo Andri, saya Anissa. Cik gitu. Gua ngetik email ini sambil nonton lu nge-live horror di YouTube. Siapa tahu ke notice sama abang. Cerita ini sebenarnya bukan gua yang ngalamin, tapi abang gua. Kami sama-sama lagi di rumah karena kampus gua dan kampus abang gua sama-sama masih nerapin kuliah secara online. Di hari kejadiannya, gue cuma berdua sama abang gue di rumah karena ibu sama ayah pergi kerja dan adik gue yang SD lagi sekolah. Sekolah adik gue nerapin metode hybrid. Hybrid maksudnya bisa di darat bisa di air. Mantap juga sekolah adik lu di laut. Ceritanya, sekitar beberapa bulan lalu, gue lagi kuliah online sekitar jam 8 sampai jam 10 pagi. Gue kuliah online di kamar dengan kondisi pintu kamar gue ketutup rapat. Nah, kan jam 10-an itu gue udah selesai kelas online-nya. Jadi nyantai aja. Sebelum kelas berikutnya dimulai, tiba-tiba abang gue nyamperin ke kamar. Abang gue nanya, "Nisa, teh abang mana?" Emang kadang kalau pagi abang gue suka minta gue buatin teh atau kopi. Tapi pagi itu abang gue nggak minta gue bikinin teh atau kopi. Ya gue bingung dong. Gue bilang ke abang gue, nggak ada buatin apa? Gue bilang ke abang gue nggak ada buatin dia teh. Terus abang gue bilang kalau tadi sekitar 15 menit yang lalu gue nyamperin abang gue ke kamarnya. Buka pintu kamarnya terus bilang, "Bang, teh abang di dapur ya." Waduh. Lah mana ada coba, jam segitu mah gue masih kuliah online. Jadi yang ngebuka pintu kamar abang gue dan ngomong teh abang di dapur tuh siapa? Kagak serem-serem amat sih bang. Cuma gue kepikiran kalau itu jin, makhluk halus atau apapun yang menyerupai gue. Energinya gede juga ya. Soalnya gue pernah dengar orang bilang kalau yang begituan bisa ngegeser benda di atas meja aja energinya udah gede, apalagi sampai bisa ngebuka pintu. Dan sekian ceritanya. Waduh. Terima kasih bang sebelumnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin karena pintu kamar dia ditutup rapat. Jadi kan yang namanya rapat harus rame dong. Apalagi kalau pembubaran panitia ya kan, harus ngumpul semua. Maksudnya kalau misalkan nih lu rapat satu orang doang kan nggak asik. Jadi mungkin mereka pada datang karena lu menutup pintunya rapat. Nah, nutup pintu aja pakai rapat kan yang datang serem-serem. Aduh, itu jokes bapak-bapak batu ya. Aduh. Gue kalau misalkan ada di keadaan kayak gitu ya, gue bakal bingung loh. Bingungnya adalah kalau misalkan gue jadi abangnya dia, terus tiba-tiba ada yang buka pintu ngasih tahu, "Bang, teh abang di dapur ya," gitu, atau di meja ya, atau gimana gitu. Terus gue nemuin adek gue yang sebenarnya, gue malah justru nggak bakal yakin kalau adek gue sebenarnya ini adalah adek gue yang sebenarnya. Gue justru malah mikir yang di kamar inilah yang setan gitu. Terus setan yang ngirim email ini gue nggak tahu juga gitu. Terus adek lu kemana? Serem sih men, kalau kejadian kayak gitu. Soalnya sekali-sekalinya yang kejadian perkara kayak gini kejadian tuh nyokap. Yang waktu adik gue lahiran di rumah bude gue, terus tiba-tiba nyokap bilang kalau ada bokap datang. Padahal bokap belum pulang jam segitu. Terus bokap langsung meluk nyokap dari belakang, terus ngerasanya kayak dingin gitu. Terus nyokap baca-baca doa langsung didorong. Tiba-tiba gak ada siapa-siapa. Gak lama kemudian bokap gue datang, nyokap gue nangis. Adik gue yang nangis soalnya waktu itu. Adik gue nangis duluan ketika mama udah ngedorong gitu-gitu. Serem kalau diomongin nyokap. Waktu itu kata nyokap apa ya, kayaknya Pak D nyamperin gitu. Padahal Pak D gue udah meninggal. Songong banget lagi, masa Pak D gue meluk-meluk emak gue ya anjing. Goblok. Ada ceritanya bagus nih. Dia ngegambar gitu loh. Wah niat nih, asik nih. Asik nih, siapa nama lu cuy? Mr. Nightfall anjing.
Halo bang, salam kenal, nama gue Setia. Sebelum baca cerita dari gue, coba cek dulu jendela dan cari pintu keluar. Takutnya ada yang ikut dengerin. Ada nih satu manusia ya kan di call karena gue takut. Jadi kejadian ini gue dengar dari ibu. Gue sendiri nggak pernah ngalamin kejadian horor, jadi masih percaya nggak percaya. Kejadian ini terjadi di rumah lama gue yang udah gue tinggalin 11 tahun. Sekarang dikontrakin. Udah 5 tahun lebih gue pindah. Ada 3 kejadian yang diceritain ibu gue. Ini dia ngasih denah rumah gitu loh. Arah stasiun, kebon, rel. Ini pagar rumah dia berarti ya. Ini pintu. Wow, bagus nih jadi arsitek nih. Ini apa nih? Ini apa sih? Jalep, salep. Apa sih, Cok? Jendela. Oh, jendela. Salep aja. Jendela gudang. Jadi posisinya dia adalah kayak rumah-rumah biasa gitu. Masuk pintu. Oh, enggak. Ini belakang apa depan? Intinya dia punya satu kamar, satu dapur, satu WC. Terus ada tempat nyetrika. Dia nulis soalnya di note. Biasanya di sini nyetrika, Ci gitu. Kejadian pertama, waktu itu ibu sama bapak gue baru pindah ke rumah itu. Gue masih di perut ibu. Pas banget di belakang rumah itu rel kereta, di belakang rel ada kebun. Jadi di belakang rumah ada rel kereta, di belakang rel kereta ada kebun. Di rel kereta itu dibatasin sama pagar bambu yang tingginya seatap rumah. Jadi nggak bakal ada celah buat lihat halaman belakang. Kebetulan pintu bagian belakang itu pintunya terbuat dari seng semua. Tiap jam 9 malam selalu kedengeran suara gaduh dari pintu belakang. Katanya suara kayak kerikil yang dilempar ke seng. Ibu gua egg out dong ke belakang. Egg out aja. Bagus banget dia bocah. Egg out dong ke belakang ngecek yang gangguin. Pas dicek anehnya gak ada batu atau kerikil. Jadi dia merasa, jadi kan di rumah dia ada seng. Seng, lu tau gak sih seng? Dia tuh kayak yang tipis-tipis, yang kalau pokoknya kalau hujan berisik batu. Kalau kena air itu kurtak. Nggak bisa tidur lo kalau punya rumah ada sengnya. Ini tuh dia kayak dilemparin batu, tapi waktu dicek belakang kagak ada batunya. Waduh. Angin kali men. Jadi kayak angin ngangkat-ngangkat gitu. Mungkin gak sih? Mungkin gak sih? Gue lagi ngasih sugesti positif nih ke diri gue sendiri. Kejadian kedua, pas gue masih kecil, antara masih PAUD atau TK. Kejadian itu terjadi jam 2 pagi. Pernah gak dengar suara air galon di dispenser? Pernah. Yang gelubuk gitu loh. Nah, ibu gue jam 2 kebangun. Masih setengah sadar bangunnya. Tiap malam gue tidur sama ortu gue. Dan kebiasaan kalau pintu kamar gak pernah ditutup karena gerah. Malam itu kebetulan ibu gua tidur di bawah dekat pintu karena alasan gerah. Ibu bangun, duduk ngeliat keluar pintu masih dalam keadaan sadar. Nah ibu gua ngeliat siluet mbah-mbah bungkuk di depan dispenser kira-kira tingginya segalonnya. Dikirain ibu yang minum gua atau bapak. Ibu gua ngecek ngerai-rai kasur, ngecek gua dan bapak gua ada di atas kasur atau enggak. Siluet tadi tiba-tiba membuka pembicaraan. Waduh, do nyuwun ombeneng nggih. Yu minta minumnya ya. Ibu gua jawab, nggih mbah, mangunjuk. Ya mbah silakan ambil. Entah mengapa ibu gua malah tanya, dalemnya pundi mbah, asalnya dari mana? Dan dijawab, merikon do, sambil nunjuk arah stasiun. Ibu gua akhirnya sadar dan siluet tadi hilang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Men, for your information, gue punya yang namanya air humidifier, diffuser atau apalah itu lu nyebutnya. Di dalam itu ada air. Dan dia prosesnya kayak galon tersebut, kayak galon yang dia bilang gluduk-gluduk itu. Ketika air di bagian bawah sudah habis, dia akan menurunkan air. Jadi ketika air turun dia akan gluduk-gluduk gitu kan. Dan suaranya persis, kaget. Masih tiba-tiba ada mbah-mbahnya di sini gitu. Masa minum dari air diffuser kan nggak masuk akal tuh. Wangi. Berani lu maknya lu diajakin ngomong.
Dan gue nggak tahu kenapa ya, mungkin ini karena gue lahir dan dibesarkan di keluarga Jawa gitu, dan Jawanya masih kental banget. Ketika gue ngedenger cerita-cerita horor dengan bahasa Jawa, efek menyeramkannya itu lebih kena gitu. Kayak gimana sih feelnya lu ada di kampung halaman lu nih, kayak rasanya tuh. Salah satu alasan kenapa gue seneng ngedenger orang Jawa ngomong adalah rasanya karena gue ngerasa seperti pulang kampung gitu. Tapi di sisi lain ketika ngedenger yang horor-horor dalam bahasa Jawa, gue tuh akan ngerasa gue paham nih bahasanya apa. Kalau bahasanya menuju ke hal-hal yang tidak tentu akan menakutkan dong. Kecuali tiba-tiba ada setan dia ngomong kapung kap kailai lung lung, nah gue akan tertawa dong. Ngapain setan Thailand di sini? Mungkin dia pengen modif motor Matic Thailand, kita nggak tahu. Do nyomo nombeneng ge gitu. Minta minum, aus. Kan rel kereta ini kan, rel kereta kan kemarau apa sih, kering gitu biasanya, air susah gitu. Kejadian 3 itu kejadian yang dialamin orang yang bantuin nyetrika di rumah gua tiap hari Sabtu, yang cerita ke ibu. Sebut aja namanya Bibi. Bibi ini masuk ke rumah gua siang jam 10-an. Di rumah itu gak ada siapa-siapa. Gua masih sekolah dan orang tua gua kerja. Gua saat itu udah SD kelas 3. Biasanya Bibi nyetrika baju di depan menghadap pintu membelakangi TV. Bibi lagi kerja, tahu-tahu kaget karena katanya dia ngelihat genderuwo di jendela gudang. Bibi itu ngedeskripsiin penampilannya, matanya putih bulat kayak ngawasin Bibi. Bibi tadi lari ke dapur baca doa sambil teriak-teriak ngusir. Lungo, ndang lungo, lungo rono. Lungo itu pergi ya. Pakai o tuh berarti nyuruh gitu. Lungo pergi, cok. Kenapa sih? Kalau gue sendiri sih sebenarnya juga pernah punya cerita horor, tapi menurut gue nggak serem dan kayak cuma orang halu. Saat itu gue lagi main PS sama tetangga gue dan ditonton sepupu yang duduknya di samping kanan gue sender. Yang duduk di samping kanan gue, gimana sih? Yang duduknya di samping kanan gue sender tembok. Gue di tengah dan tetangga gue di kiri. Oh, jadi kayak kanan, tengah, kiri. Saat itu lagi hujan dan ibu gue lagi di dapur masakin makanan buat sepupu gue. Gue kan lagi fokus main game. Nah di pandangan gue ngelihat sepupu gue keluar dari dapur mau ke teras depan bawa es plastik gitu. Menurut gue dia mau ke depan buang sampah itu. Dan gue ditanyain ibu gue, Tia, El mana gitu. Nama sepupunya dia El. Tia, El mana? Gue jawab, itu di depan, masih fokus main gamenya. Tetangga gue nyaut, lah itu El dari tadi di sebelah lu. Gue kaget dong dan nanyain ke El tadi buang sampah atau enggak. Katanya dari tadi dia di situ. Lah tadi yang gue lihat siapa? Ibunya tetangga gue juga pernah sekali cerita katanya ada suara anak kecil main nyeker apa gimana di dalam saat orang di rumah pada keluar. Setelah kejadian terakhir itu dan gak pernah ada kejadian-kejadian lagi, mungkin kita udah saling nyaman hidup berdampingan satu sama lain. Sekian itu cerita kejadian-kejadian yang pernah gue dengar. Maaf kepanjangan bang, moga-moga dibacain di live. Ini di video sih, tapi tidak apa-apa. Thank you. Dia rumahnya di belakang rel, pas banget di belakangnya gitu loh. Gue nggak bisa tidur sih kalau jadi dia gitu dengan mengingat suara-suara rel kereta api gitu. Apalagi kan banyak cerita dan banyaklah berita-berita yang pernah kita lihat kalau ada banyak orang yang bunuh diri di rel kereta api kan. Waktu itu ada beatnya siapa gitu waktu stand up, terus dia cerita kayak di sini mah orang meninggal karena ditabrak kereta udah biasa gitu. Terus waktu itu ada tim SAR, jadi ada orang ketabrak kereta terus kepalanya ke atas genteng gua. Terus tim SAR berusaha ngambil tapi takut-takutan. Akhirnya gua aja yang naik, terus kepalanya gua ambil, terus gua kasih ke dia, nih gitu. Terus dia sempat ketemu lagi. Ada kayak apa ya? Kayak dia nemuin topi gitu di kereta, pas diambil masih ada palanya. Masa gitu nempel kepala. Tapi waktu itu ada cerita seru sih.
Gue lupa pernah dengar ini di mana, tapi sempat ada berita apa kalau gue nggak salah ya. Dan kaget gue, kucing masuk. Kucing gue jadi sering nendangin pintu pengen masuk ya. Sempat ada berita di mana ada seseorang nemuin topi, tapi di topi itu masih ada rambut dan kulit kepala. Bukan kulit kepala doang ya, tapi maksudnya apa sih namanya, serobekan tengkorak gitu loh. Lu bayangin nemuin topi udah seneng, tiba-tiba dalamnya ada risinya nih. Akhirnya dia lapor polisi atau gimana, gue lupa. Cerita itu udah dari tahun kapan gitu. Gue kalau jadi dia panik sih gue. Maksudnya ketahuan gue beli topi gitu, daripada ngambil topi masih ada kerak-kerak palanya. Aduh, gue tuh takut ya kalau misalkan ada video-video gitu. Hai Bang Andri, kejadiannya mulai dari jam 11. Gue ngechat Ali dulu dah, ya udah jam 1 lagi. Cerita horor. Hai Bang Andri, kejadiannya mulai dari jam 11 malam. Aku, adek, abang, dan mama aku ada di kamar mama aku. Awalnya kita cuma main HP aja, tiba-tiba pintu kamar kebuka sendiri. Di situ kita semua masih biasa aja, tapi nggak lama kemudian mulai ada suara-suara. Yang paling sadar itu mama aku. Tapi aku tetap kekeh kalau nggak ada apa-apa. Walaupun aku dengar. Makin lama, makin malam, makin kedengeran entah itu suara cewek nangis ataupun ketawa. Di situ aku udah nggak nepis lagi karena bener-bener segede itu. Suara itu kedengeran di ruang tamu dan posisi kamar mama aku deket ruang tamu. Mulai dari jam 12 malam udah kedengeran suara cewek nyanyi Lingser Wengi. Awalnya aku pikir terlalu film banget Lingser Wengi, tapi bener-bener satu lagu full dinyanyiin. Akhirnya mama aku inisiatif untuk ngerekam ruang tamu. Suara Lingser Wengi di situ bener nyanyi di depan HP mama aku karena kedengeran deket banget. Video yang direkam ada 21 menit totalnya. Mama aku mutusin untuk berhentiin video karena udah ngerasa nggak ada suara lagi. Tapi di menit-menit terakhir video malah yang paling serem, tapi anehnya itu paling nggak kedengeran di kita. Ada suara anjing. Aku pikir itu anjing tetangga aku. Tapi enggak, tetangga aku satupun enggak ada yang dengar apapun. Padahal seluruh kejadian terjadi hampir 4 jam. Kejadian berhenti ketika papa aku bangun karena aku teriak dan mutusin untuk baca Al-Quran. Ini videonya dipotong dan itu menit-menit terakhirnya bang. Emang ada logo Kinemaster karena mau ngepotong videonya di menit terakhir aja. Makasih udah baca cerita aku. Fuck, baca, tonton gak nih? Ya, kalau suara doang. MP4 lagi anjing. Video cok. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nggak berani gue. Itu YouTube gak sih? Suara YouTube gak sih? Kamu gak denger dari tadi ya? Gue ngeri tiba-tiba jump scare men. Ini jam 1 pagi no, lu kalau lihat 1.25. Wah gila lu. Tuh kan diffuser bunyi lagi anjing. Kan dia bilang sampai akhir kan. Takut gua. Oh udah nggak ada. Oh udah nggak ada apa-apa. Oh suaranya di sini cuy. YouTube nggak sih? Kayak suara neraka gitu loh, gimana sih? Ini gue gedein dah. Ya Allah, gue takutnya itu suara manggil dah. Tiba-tiba datang ke sini gimana ceritanya? Tapi serem sih. Jadi kayak ada suara anjing ngelong-long gitu. Long gitu.
Ada suara anjing ngelonglong, terus kayak ada suara cewek ketawa gitu loh. Ya kok koneksinya buruk, video terjeda nih, tolong dong. Kenapa mandi asri gua? Di sini tiba-tiba buruk nih. Mau kesini gak? Besok libur kan? Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Ali adalah teman yang bisa diandalkan. Dia adalah teman yang jam 2 pagi pun gua ngechat dia akan datang meskipun itu karena ban gua bocor. Karena BTW di sini tuh di email ini banyak banget attachment kayak foto, video gitu-gitu kan. Dan ini rada serem. Pagi menjelang malam bang. Jadi gini, lu tahu. Nah di sini gue mau berbagi foto organisasi berbahaya bang. Orangnya juga terkenal serem tapi jadi gue ambil aja dari. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim.